yang ulang. Oh, tangannya memang. Tangannya dari Rizky Ridho terangkat cukup tinggi. Bola diambil oleh David da Silva. Oh, Dan sekarang kan dari ini pemirsa dan wasit menuju titik putih. tampaknya Ya, tidak, tidak. dianggap da Silva dulu yang Iya. buat pelanggaran ya. Itu dia tadi. Ya, Iya. Persib Bandung serempak berlari menarik garis offside. Bola kepada Nico Ebers. Kanan saya pada hand Herdiana. Marco Simic. Ya, tampaknya ada sebuah pelanggaran dari Marco Simic kepada Nico Ebers. Iya, karena persaingan di lapangan tengah sekarang. Oh, Hampir saja. ya, saya kaget juga melihat bagaimana Nick membuat keputusan dan tampaknya dia melihat posisi Andri Tani memang. Kita lihat dalam tayang ulang ini dia jaraknya jauh. Persib Bandung berhasil mengamankan poin penuh ketika menjamu Persija Jakarta dalam lanjutan Liga 1 yang digelar di Stadion Sijalak Harupat. Maung Bandung meredam Macan Kemayoran dengan skor tipis 2-1. Persib membuka skor lebih dulu pada menit ke-24. David da Silva yang berhasil lepas dari kawalan pemain Persija berhasil memperdaya Andri Tani Ardiasa untuk membawa tuan rumah unggul. Namun keunggulan Persib hanya bertahan 4 menit. Persija berhasil menyamakan skor setelah Maciej Gajos menyambar umpan matang Rio Matsumura. Setelah kebobolan, Persib mencoba untuk bermain lebih agresif. Tapi, rapatnya barisan belakang Persija membuat skor 1-1 bertahan hingga turun minum. Persib berhasil unggul pada menit ke-69 lewat eksekusi penalti da Silva. Penalti diberikan setelah Rizky Ridho menyentuh bola dengan tangannya di kotak terlarang dan Ridho diberi kartu kuning oleh wasit. Rio mendapat peluang emas untuk menyamakan kedudukan pada menit ke-80, setelah bek Persib salah mengantisipasi arah bola. Namun tembakannya dari jarak dekat bisa digagalkan Kevin Mendoza. Skor 2-1 untuk kemenangan Persib bertahan hingga wasit meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan. Walaupun pertandingan sudah berakhir, namun ada beberapa momen yang masih hangat diperbincangkan oleh para bobotoh. Untuk yang pertama, tendangan jarak jauh Nick Kuipers. Nick Kuipers sempat mengagetkan bobotoh pada menit ke-37. Bagaimana tidak, Nick Kuipers yang sedang menguasai bola di daerah sendiri, tiba-tiba melakukan aksi yang mengejutkan. Alih-alih mengoper bola ke teman sendiri, Nick Kuipers justru memilih menembak bola ke gawang Persija yang berjarak sangat jauh. Bahkan, aksi Nick Kuipers tersebut sempat mengagetkan komentator yang bertugas pada pertandingan tersebut. Iya, karena persaingan di lapangan tengah sekarang. Oh, Hampir saja. ya, saya kaget juga melihat bagaimana Nick membuat keputusan dan Selanjutnya, Deddy Kusnandar versus Reski Fandi. Pada pertandingan yang digelar sore hari tersebut, sempat terjadi cekcok antara Deddy Kusnandar dan Reski Fandi. Hal itu bermula ketika Rio Matsumura memberikan umpan bola tanggung ke Reski Fandi. David da Silva yang berada di dekatnya, mencoba mengganggu dengan sedikit tackle dan membuat Reski terjatuh. Pada momen tersebut wasit tidak meniup peluit tanda pelanggaran. Alhasil, Deddy Kusnandar yang melihat bola masih on, berniat mengamankan dengan cara membuang bola tersebut. Sayangnya, sapuan bola Deddy Kusnandar mengenai badan Reski Fandi, dan membuat pemain tersebut refleks langsung bangun dan marah. Para pemain Persija sempat terpancing, dan sedikit terjadi cekcok pada momen tersebut. Untungnya, para pemain Persib yang lain lebih bersifat dingin dan mampu mengendalikan keadaan. Pertandingan pun dapat dilanjutkan kembali, dengan Deddy Kusnandar dan Reski Fandi diberi hadiah kartu kuning oleh wasit. Jebakan offside ala Bojan Hodak, membuat pemain Persija malu. Pada momen tendangan bebas, terlihat saat pemain Persija menendang bola para pemain Persib kompak maju ke depan, sehingga membuat para pemain Persija terjebak offside. Tak tanggung-tanggung, terlihat 7 pemain Persija terjebak offside dan membuat mereka malu. Jebakan offside ini sebenarnya pernah dilakukan Bojan Hodak saat ia pertama kali atau debut menjadi pelatih Persib. Saat itu, Bojan Hodak menerapkan strategi jebakan offside saat Persib melawan Bali United di Stadion GBLA. Nick Kuipers dikerjai Marco Simic, Alberto Rodriguez tak terima, dorong pemain asal Kroasia tersebut. Dalam laga El Clasico itu, salah satu pemain yang bermain luar biasa adalah Nick Kuipers. Ketenangannya menjaga pertahanan Persib, membuat Marco Simic terlihat seperti pemain amatir. Bagaimana tidak, Nick Kuipers berhasil mengantongi Marco Simic, hingga pemain Kroasia tersebut nyaris tak mendapatkan peluang mencetak gol.
Ketenangan Nick Kuipers pun terlihat saat ia beberapa kali dilanggar Marco Simic namun tetap kalem, dan uniknya justru Alberto Rodriguez yang terlihat kesal. Pada momen pertama, Marco Simic terlihat melakukan diving dengan cara menjatuhkan diri sambil menarik jersey Nick Kuipers. Namun pemain asal Belanda tersebut tetap tenang, dan hanya memberi peringatan kecil dengan cara menunjuk ke wajah Marco Simic. Pada momen kedua terlihat lebih parah, karena Nick Kuipers mendapat injakan dari Simic hingga membuat ia berguling kesakitan. Terlihat Alberto yang kesal langsung berlari, dan sedikit memberi peringatan dengan cara mendorong ke pemain asal Kroasia tersebut. Wasit batalkan penalti Persib saat Beltram dilanggar Andritani, anggap David da Silva melakukan pelanggaran. Berawal dari umpan terobosan dari Mark Klok yang ditujukan ke David da Silva, namun pemain asal Brasil tersebut lebih memilih tidak mengejar bola karena sadar dalam posisi offside, dan membiarkan Stefano Beltram yang mengejar bola tersebut. Stefano Beltram lalu dijatuhkan Andritani di kotak penalti, dan wasit memberi hadiah tendangan penalti. Namun sayangnya, setelah berdiskusi dengan hakim garis, wasit pada pertandingan tersebut pun memutuskan menganulir hadiah penalti tersebut, karena menganggap sebelumnya DDS melakukan pelanggaran dengan cara membloking pergerakan bek Persija. Bojan Hodak kegirangan, refleks pegang kepala dan peluk Umuh Muhtar. Saat waktu pertandingan berakhir dan tinggal menunggu wasit meniup peluit, saat itu Bojan Hodak terlihat girang dan refleks memegang kepala dan memeluk Umuh Muhtar. Aksi Bojan Hodak tersebut pun menjadi sorotan komentator. Selebrasi bek Persib Bandung, Rezaldi Hehanussa pasca mengalahkan Persija Jakarta dalam laga pekan ke-28 Liga 1 di Stadion Sijalak Harupat, menjadi sorotan. Pemain yang akrab disapa bule itu mendapat banyak pujian karena sikapnya yang dinilai tetap menghormati Persija yang notabene merupakan mantan klubnya. Video para pemain Persib Bandung melakukan selebrasi usai membungkam Persija 2-1 itu salah satunya diunggah akun Instagram Pandit Football, Sabtu, 9 Maret 2024, malam waktu Indonesia Barat. Dalam rekaman video tersebut, Rezaldi bersama rekan-rekannya berbaris sambil mengarah ke kamera. Namun, di saat teman-temannya berteriak dan mengepalkan tangan, dia tak berselebrasi dengan heboh. Rezaldi terlihat cuma menunjukkan gestur dua tangan yang kerap dianggap sebagai simbol permintaan maaf atau terima kasih. Sikap Rezaldi Hehanussa pun mendapat pujian dari warganet di kolom komentar. Banyak yang menganggap pemain yang akrab disapa bule itu menunjukkan rasa hormat kepada mantan klubnya. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across